Hi! Today we will learn about rotational symmetry with me, Cynthia Devi Effendi. And today I will speak in Bahasa to make you understand about this matter. Let's start with the meaning. A shape has rotational symmetry when it still looks the same after same rotation. Jadi gampangnya ketika kita tahu dia itu shape-nya itu bentuknya itu punya rotational symmetry atau enggak, ketika dia diputar 360 derajat, maka dia itu akan memiliki bentuk yang sama di selama diputar itu ya. Jadi misalnya kita lihat kayak gini nih, lihat gambar ini. Nah, ini kan adalah gambar aslinya, original shape. Ketika dia diputar 90 derajat, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, 90 derajat atau ke arah jam 3 ya. Kalau diputar ke arah 180 derajat atau ke arah jam 6, maka akan seperti ini. Yang mana ini sama dengan original shape-nya. Maka ini terhitung sebagai satu rotational symmetry atau satu sumbu putar. Nah, ketika diputar ke 270 derajat ke arah jam 9, itu seperti ini. Ketika diputar ke arah 360 derajat atau ke jam 12 gitu ya, ini balik lagi kayak original shape-nya. Jadi untuk persegi panjang seperti ini, kita punya dua sumbu putar atau we have order of rotational symmetry is 2 gitu ya. Oke, next kita coba lagi lihat ya kayak yang tadi untuk bisa lebih memahami tentang sumbu putar ini. Nah, ini ya. Misal digambar lagi yang kayak tadi rotational symmetry-nya. Nah, ini kan kalian bisa lihat di sini punya titik hijau ya. Ya, ini yang akan jadi satu patokan dia berputar atau enggak, dia berpindah atau enggak. Nah, yang namanya putar, sumbu putar itu dia diputar kayak gini nih, arah jarum jam ya, dan diputar sebanyak 360 derajat. Nah, selama dia diputar 360 derajat tadi itu ada nggak sih bentuk yang sama dengan original shape-nya seperti ini? Nah, ini aku copy dulu, aku taruh sini ya untuk ingetin kalau original shape-nya itu seperti ini. Yang ini akan aku putar. Mari kita putar gitu ya. Nah, ini kan masih belum sama ya. Nah, ini kalau diputar ke arah jam 3 atau 90 derajat bentuknya akan kayak gini. Yang seperti penjelasan yang tadi sebelumnya. Kalau dia diputar ke jam 6 atau ke 180 derajat, ya kan? Hijau-hijaunya jadi di sini. Nah, di sini nih. Ya kan? Nah, ini sama, ya kan? Berarti dia punya satu sumbu putar nih dari hasil diputar 180 derajat. Nah, sekarang kita akan putar dia lagi ke 270 derajat atau ke arah jarum jam 9. Nah, kayak gini ya. Ini sama ini beda. Oke. Nah, terus kita putar lagi ke arah 360 derajat. Nah, ini sama kan? Berarti kita punya dua sumbu putar. Tadi di yang pertama ya kan, kalau kita lihat lagi ketika kita putar 180 derajat, dan yang kedua ketika kita putar dia menjadi 360 derajat. Sampai sini paham? Oke, kita kasih contoh yang lebih banyak lagi biar kalian lebih paham. Aku punya gambar ini selanjutnya ya. Ini original shape-nya untuk mengingatkan kita original shape-nya seperti ini, dan ini akan kita putar ya. Ini kan awalnya ya, kita putar lagi. Nah, sama. Oke. Berarti kita dapat satu. Kita putar lagi. Nah, kita dapat dua. Ya kan, sama ya. Terus kalau kita putar lagi, nah kita dapat 3 kan, hijau-hijaunya ada di sini nih titik hijaunya. Dan terakhir kalau kita balikin ke 360 derajat, nah kita dapat lagi. Berarti totalnya kita ada berapa tadi? Ada berapa? Ya, betul. Kita punya 4 sumbu putar untuk bangun seperti ini. Dan kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini ya, kita lanjut ke yang ini. Ini adalah original shape-nya. Dan ini yang akan kita putar. Kita putar ya. Sama nggak? Beda ya.
Kita putar lagi ya. Nah, sama, beda ya. Kita putar lagi. Nah, beda ya. Kalau kita putar lagi, nah baru ini ya original shape-nya. Berarti kalau kayak gini dia kan cuman punya satu kali ya bentuknya yang seperti ini. Ini namanya dia tidak punya sumbu putar atau dia tidak punya rotational symmetry ya. Karena ya bentuk aslinya ya sama aja dengan yang udah diputar-putar, ibaratnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas ini yang ini dulu deh. Yang ini dulu ya. Bentuk aslinya seperti ini, kita putar lagi ya. Nah, beda ya. Kita putar lagi. Beda ya. Kita putar lagi. Ini beda ya, masih ya. Kayak ini refleksinya. Kita putar lagi. Balikin lagi. Nah, ini juga sama. Cuman punya, ya memang begitu gitu loh. Cuman memang punya satu. Memang aslinya dia seperti itu, jadi dia tidak berubah walaupun dia diputar. Jadi ini rotational simetrinya 0. Oke. Ya, sampai sini kalian paham? Emang kalau buat awal-awal ini materinya agak membingungkan, tapi kalau kalian udah sering banyak latihan, coba-coba pasti kalian bisa. Selanjutnya kita ke gambar yang ini. Ini contohnya original shape-nya. Ini yang akan kita putar. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kalau kita putar itu searah sebanyak 360 derajat muter. Tadi kan contohnya banyakan ke arah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat, atau ke kalau jarum jam ke jam 3, jam 6, jam 9, balik lagi ke jam 12. Tapi sebenarnya untuk bangun-bangun yang lain seperti bintang ini, kita ketika kita putar ke arah selama kita putar 360 derajat itu, dia juga ada yang memenuhi, walaupun gak harus selalu ke jarum 3, ke 6, ke 9, ke 12 gitu ya, ke derajat 30 ke 6, ke 90 derajat, ke 180 derajat, nggak harus yang itu gitu loh. Tapi pokoknya intinya selama kita puter dan dia hasilnya sama, yaitu bisa-bisa aja, sah-sah aja ya. Nah, ini kita coba ya, kita putar. Ini kan original shape-nya yang di atas ada 1 ya. Berarti coba kita putar, kita bikin yang atasnya ada 1 juga. Nah, ini ya. Ini sama kan ya. Berarti kita udah punya 1 nih. Terus kita putar lagi ya. Nah, nih ya. Kita punya 2. Ini yang tadi aku bilang, kita belum sampai ke 180 derajat, tapi ternyata udah ada yang sama, ya itu boleh ditulis gitu ya. Jadi nggak harus selalu 180, tapi bisa juga berbagai macam sudut selama kita putar dia. Lanjut. Nah, ini jadi kita punya 3 ya, udah ya. Kita putar lagi. Nah, ini kita punya 4 ya. Kita putar lagi. Nah, ini kan balik lagi ya ke yang tadi. Kita punya 5. Berarti yang ini kita memiliki 5 sumbu putar. Atau 5 rotational symmetry. Gini ya. Oke. Nah, selanjutnya aku punya bangun yang ini nih, segitiganya ada 2, terus ada yang kayak gini. Coba kita mulai dari yang ini ya. Menurut kalian segitiga yang ini punya berapa sumbu putar? Yakin? Coba kita putar ya. Nggak sama ya. Nggak sama juga. Nah, dia cuma begini kan, sama kayak original shape-nya. Berarti dia cuma punya 0. Iya, dia punya 0. Alias dia nggak punya sumbu putar. Nah, kalau yang ini kita lihat ya. Punya berapa kira-kira?
Yakin? Ayo coba kita putar. Nah, ini kalau nggak aku nggak tekan ya, nanti kalian lihat ya, ini kan bentuk aslinya. Nih diputar begini sama nggak? Nah, sama ya. Diputar gini lagi, beda ya. Diputar gini lagi, nah sama ya. Tuh ya. Diputar gini lagi, sah. Nah, berarti dia punya 3. Oke, lanjut untuk yang seperti ini. Kira-kira dia punya berapa ya? Yakin? Oke, kita coba putar. Ingat ya, seperti ini ya. Tuh, aku nggak iniin. Ini beda ya, nggak sama. Nah, ini sama ya. Berarti kita punya 1 nih. Kita putar lagi. Nggak sama. Nah, kita putar lagi. Nah, sama ya. Berarti kita punya 2 untuk yang itu. Selanjutnya lanjut yang ini. Kira-kira yang ini tuh punya berapa sih? Yakin? Kita coba putar ya. Nah, ini sama ya. 1 berarti. Nah, ini sama lagi ya. 2. Nah, ini sama lagi ya. 3. Nah, ini sama ya. 4. Iya, 5. Jadi yang ini punya 5. Nah, yang ku maksudkan sama itu bukan berarti garisnya harus sama nih pas diputar. Ini kan garisnya kelihatan berbeda. Tapi kan bentuknya sama. Original shape juga ya. Makanya itu dia dibilang rotational symmetry-nya. Jadi untuk bangun yang tadi, yang ini tidak punya 0, yang ini punya 2, 3, yang ini tadi udah dibahas ya sebelumnya ya, ada 4, dan yang ini adalah 5. Nah, untuk cara lebih gampang ya, sebenarnya dia punya triknya. Kalau sisi-sisinya sama, seperti segitiga ini kan sisi-sisinya sama nih, 1, 2, 3. Nah, ketika dia diputar ya karena dia segitiga, berarti dia akan punya 3 sumbu putar. Oke. Dan yang ini juga, ini kan segi 5, sisi-sisinya sama. Ketika dia diputar, maka dia akan punya 5 sumbu putar. Kalau misalnya sekarang aku gambar tambahin, ada nggak ya? Sebentar. Nah, misalnya aku tambahin ini nih. Ini segi berapa? Kita hitung ya. Ada 1, titiknya ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kan segi 6. Nah, berarti segi 6 ini punya berapa sumbu putar atau punya berapa rotational symmetry-nya? Iya, punya 6. Kenapa? Karena ini kan sisi-sisinya tuh sama semua dan ini segi 6. Jadi kalau dia sisi-sisinya sama dan dia segi 6, maka ordernya juga ada 6. Gitu. It's difficult for me to explain about this, ya kan? Lewat yang seperti ini, tapi I hope you understand and good luck for your test. Okay? Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.